Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Cara menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Yang pertama, gambar pertidaksamaan satu dan arsir daerah penyelesaiannya. Yang kedua, gambar pertidaksamaan 2 dan arsir daerah penyelesaiannya. Dan yang ketiga, daerah himpunan penyelesaian merupakan perpotongan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 1 dan 2. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Yang pertama, Y lebih dari sama dengan E kuadrat, dan sistem pertidaksamaan kedua yaitu Y kurang dari sama dengan 2X ditambah 3. Kita gambar daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan yang pertama, yaitu Y lebih dari sama dengan E kuadrat. Caranya seperti kemarin, menentukan titik potong sumbu X. Berarti artinya Y-nya sama dengan 0 ya nak. Berarti E kuadrat sama dengan 0, X-nya ketemu 0. Artinya koordinatnya adalah 0,0. Bisa dilihat di sebelah kanan, misalkan Bun Nurul kasih 0,0 itu merupakan titik A. Yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y, artinya X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 0 juga ya, ketemu koordinatnya 0,0 lagi. Yang ketiga, menentukan titik puncak. Nah, berarti masukin ke rumus, karena di situ posisinya X kuadrat, berarti X-nya sama dengan min B per 2A, sama dengan, nah B-nya kan di situ kan 0 ya nak, sedangkan A-nya 1, berarti tinggal masukin aja 0 dibagi 2 sama dengan 0. Kalau X-nya udah ketemu 0, masukin ke persamaannya Y sama dengan E kuadrat, ketemu Y-nya 0, berarti artinya koordinatnya 0,0 lagi. Jika titik potong sumbu X sama dengan titik potong sumbu Y sama dengan titik puncak ya di situ, berarti kita harus mencari titik pemisalan. Misalkan X-nya sama dengan min 2, kamu mau min 1, min 3, min 4, min 100, 100, 2, 3, terserah, bebas. Menurut misalkan aja X-nya sama dengan min 2, maka ketemu Y-nya sama dengan 4. Atau koordinatnya menjadi min 2,4. Di situ Bu Nurul misalkan namanya adalah B. Misal lagi X-nya sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 4, berarti koordinatnya 2,4, menurut misalin titik C. Nah, habis itu tinggal kalian buat grafiknya, tinggal gabungin titik-titiknya ya, yang udah menjadi pemisalan tadi, dan titik potong sumbu X, sumbu Y, titik puncaknya. Bahwa diingat bahwa kalau grafiknya itu X kuadrat, berarti dia berbentuk parabola. Ingat, kalau parabola itu titik puncaknya itu nggak boleh lancip ya, harus tumpul. Setelah itu kita harus uji titik. Uji titiknya berapa? Misalkan Bu Nurul ambil 0,1 ya. Tidak boleh 0,0 karena 0,0 itu dia berada di grafik. Jadi tidak boleh ambil uji titik itu di grafik. Misalkan 0,1 itu posisinya adalah di atas grafik. 0,1 berarti di sini di atas grafik. Apakah 1 itu lebih dari sama dengan 0? Ya, benar ya. 1 lebih dari sama dengan 0. Benar, berarti otomatis yang diarsir adalah yang atas grafik. Yang selanjutnya yaitu kita gambar daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan kedua, yaitu Y kurang dari sama dengan 2X ditambah 3, atau bisa Bu Nurul pindah ruaskan ya, X-nya berarti Y dikurangi 2X kurang dari sama dengan 3. Karena dia linear, berarti kita harus mencari titik potong terhadap sumbu Y dan sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, artinya X-nya adalah 0, tinggal masukin Y dikurangi 0 sama dengan 3, Y-nya sama dengan 3. Lalu titik potong terhadap sumbu X, artinya Y-nya 0, berarti 0 dikurangi 2X sama dengan 3, berarti X-nya negatif 3/2.
Di situ sudah Bun Nurul tulis titiknya ya, titik D sama titik E. Habis itu tinggal kalian buat garisnya. Dihubungkan. Kalau sudah, kita cari titik ujinya. Titik uji misalkan Bun Nurul kasih 0,0. 0,0 itu posisinya adalah di bawah grafiknya ya. Berarti apakah 0 kurang dari sama dengan 2 kali 0 ditambah 3? Nah, berarti 0 kurang dari sama dengan 3, benar ya? Berarti yang diarsir adalah yang bawah grafik. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah perpotongan dari DHP pertama dan kedua. Berarti yang biru tua itu yang merupakan daerah himpunan penyelesaian. Lanjut contoh yang kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Gambar DHP pertidaksamaan pertama yaitu Y kurang dari sama dengan X ditambah 1. X-nya kalau misalkan Bun Nurul pindah ruas ke kiri berarti menjadi Y dikurangi X kurang dari sama dengan 1. Karena dia linear berarti kita harus cari titik potong terhadap sumbu Y dan sumbu X. Tinggal kita masukin aja. Kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 1. Kalau Y-nya yang sama dengan 0, X-nya ketemu min 1. Nah, di situ Bun Nurul kasih nama misalkan 0,1 itu titik A, min 1,0 itu titik B. Setelah itu tinggal kalian hubungkan titik-titiknya menjadi suatu garis. Setelah menjadi garis, tinggal titik uji ya. Misalkan Bun Nurul ambil 0,0. Kalian ambil selain 0,0 nggak masalah. Yang penting di bawah grafik atau di atas grafik. Kalau 0,0 itu posisinya di sini ya nak. Di bawah grafik. Apakah 0 kurang dari sama dengan 1? Benar. Berarti otomatis yang memuat titik 0,0 tinggal di arsir. Berarti otomatis arsirannya yang benar adalah yang di bawah grafik. Selanjutnya, gambar daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2. Nah, karena pertidaksamaan kedua itu merupakan kuadrat ya. Bun Nurul kasih contoh yang di situ. Kuadratnya adalah Y-nya. Berarti kita sama seperti tadi menentukan titik potong sumbu X, artinya Y-nya sama dengan 0, berarti X sama dengan min 0 kuadrat ditambah 4 kali 0, berarti X-nya ketemu 0, berarti koordinatnya 0,0. Misalkan Bun Nurul kasih titik C. Lalu menentukan titik potong sumbu Y, artinya X-nya adalah 0. Nah, berarti kalau udah X-nya sama dengan 0, tinggal kita faktorkan min Y dikalikan Y min 4. Ketemu min Y sama dengan 0 atau Y min 4 sama dengan 0 ya nak. Berarti Y-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 4. Ketemu koordinatnya 0,0 dan 0,4. 0,0 tadi udah titik C, berarti 0,4 Bun Nurul misalkan titik D. Sekarang menentukan titik puncak. Ingat kalau min B per 2A itu dia merupakan titik puncak yang kuadratnya. Di situ yang pangkatnya 2 adalah Y, berarti tinggal kalian ganti Y sama dengan min B per 2A. Berarti B-nya ketemu 4, A-nya ketemu negatif 1, min 4 per min 2 sama dengan 2. Kalau Y-nya udah ketemu tinggal masukin ke persamaannya. X sama dengan min Y kuadrat ditambah 4Y. Y-nya diganti 2 berarti min 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 berarti sama dengan 4. Koordinatnya menjadi 4,2. Misalkan Bun Nurul kasih nama E. Setelah itu tinggal kalian buat grafiknya. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan. Kalau sudah ketemu grafiknya, tinggal uji titik. Uji titik itu misalkan Bun Nurul ambil yang 1,1. 1,1 itu posisinya adalah di sebelah kiri grafik. Ya, sebelah kiri grafik. Apakah 1 kurang dari sama dengan min 1 kuadrat ditambah 4 kali 1? Iya, 1 itu kurang dari sama dengan 3, benar ya. Berarti otomatis yang diarsir adalah
yang memuat titik 1,1. Titik 1,1 itu posisinya adalah di sebelah kiri grafik, berarti tinggal diarsir. Nah, DHP-nya itu merupakan perpotongan dari DHP pertidaksamaan 1 dan 2. Berarti yang biru tua. Berarti biru tua itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Contoh yang ketiga, tentukan sistem pertidaksamaan dari DHP di bawah ini. Nah, kalau contoh yang ketiga, di situ Bu Nurul kasih ada DHP-nya, tapi tidak tahu pertidaksamaannya. Berarti gimana caranya? Menentukan pertidaksamaan yang pertama. Misalkan Bu Nurul ambil pertidaksamaan pertama itu merupakan parabola. Parabola itu berarti otomatis nanti adalah posisinya kuadrat. Sama seperti kemarin, berarti ambil 3 titik pada grafik. Misalkan Bu Nurul ambil di situ 0,-3, min 3,0 dan 1,0 ya. Berarti tinggal masukin ke rumus Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nanti ketemu di persamaan 1. C-nya sama dengan min 3. Lalu dimasukkan ke min 3,0. Berarti C-nya diganti min 3 langsung ya nak, biar lebih cepat. Berarti nanti ketemu persamaan ke-2, yaitu 9A dikurangi 3B sama dengan 3 ya. Lalu 1,0 tinggal kamu masukin ke rumus Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ketemu persamaan 3, yaitu 3 sama dengan A ditambah B. Nah, C-nya udah ketemu, berarti tinggal menentukan B dan A ya. Kalau udah menemukannya gimana caranya? Kemarin kalian sudah Ibu terangkan tentang eliminasi dan substitusi. Nanti akan diperoleh A sama B. Berarti A-nya nanti akan ketemu 1, B-nya ketemu 2, dan C-nya ketemu negatif 3 ya. Silahkan kalian cari menggunakan eliminasi dan substitusi. Kalian cari sendiri. Hasilnya akan ketemu A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 3. Berarti tinggal diganti, Y-nya sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Lalu kita titik uji. Misalkan yang di daerah himpunan penyelesaian adalah 0,0. Berarti Y-nya diganti 0, X-nya diganti 0. Harus benar, karena daerah himpunan penyelesaian itu harus benar. Apakah 0? Titik-titik negatif 3, berarti 0 lebih dari sama dengan negatif 3, berarti pertidaksamanya menjadi Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Itu ya nak, itu adalah pertidaksamaan pertama. Kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Yang kedua berarti yang garis lurus. Kalau garis lurus itu artinya adalah linier. Ambil 2 titik yang terdapat pada grafik. Misalkan Bu Nurul ambil titik 0,-3 dan min 2,0. Tinggal masukin ke rumus Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Itu merupakan rumus yang sudah disampaikan di SMP. Misalkan X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan 3, X2 sama dengan min 2, dan Y2 sama dengan 0. Berarti tinggal kamu masukin aja ke rumusnya. Nanti ketemu Y dikurangi 3 per min 3 sama dengan X per min 2. Tinggal kalikan silang ya, berarti min 2Y ditambah 6 sama dengan negatif 3X. Atau bisa Bu Nurul tulis min 2Y ditambah 3X sama dengan min 6 ya nak. Nah, setelah itu kita titik ujinya yang merupakan DHP. Misalkan Bu Nurul ambil titik 0,0 lagi. Nah, tinggal dimasukin ke persamaannya yang ketemu tadi ya, yang linear. Berarti min 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 titik-titik min 6 harus benar. Berarti 0 titik-titik min 6. 0 itu lebih dari sama dengan min 6. Berarti pertidaksamaannya menjadi min 2Y ditambah 3X lebih dari sama dengan min 6. Di situ berarti jawaban untuk nomor 3 pertidaksamaannya yaitu Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 3 dan min 2Y ditambah 3X lebih dari sama dengan min